Perjalanan ini membawa kita memasuki keheningan pegunungan Pyrenees. Jalan yang berkelok lembut, udara dingin yang menyapa, dan lembah hijau yang tak berujung. Semua terasa seperti mengantar hati untuk lebih tenang dan bersyukur. Kabut tipis menyelimuti puncak gunung, seolah menjadi selimut doa alam. Di kejauhan sungai jernih berkilau mengikuti aliran yang menenteramkan. Desa-desa kecil tampak damai, seakan waktu berjalan lebih pelan di sini. Semua membawa kita semakin dekat pada tujuan perjalanan ini. Lourdes, sebuah kota suci yang penuh harapan dan cinta Bunda Maria. Disinilah jutaan hati datang mencari kedamaian, kesembuhan, dan penghiburan. Dan saat kita tiba, terasa bahwa perjalanan ini bukan sekedar melewati gunung, tetapi sebuah ziarah batin menuju keteduhan dan kasih yang menuntun setiap langkah. Itu langsung dari Samudra Atlantik, ujungnya perbatasan Prancis Spanyol, sampai ke ujung sebelah barat, sampai ke sebelah ujung timurnya Spanyol dan Prancis, sampai ke Laut Tengah. Ya, jadi ini cukup panjang, sampai 410 km. Ya, cukup panjang ya. Tapi ini bukan yang paling panjang di Eropa. Yang paling panjang pegunungan Alpen. Betul ya, pasti pernah dengar Alpenliebe. Iya. Ya, ini pegunungan Pyrenees. Ya, Pyrenees. Yang di sisi sebelah timur, Bapak Ibu pasti mungkin cukup familiar sama kotanya ya. Kotanya namanya kota Andorra. Perjalanan melalui pegunungan Pyrenees yang memiliki panjang lebih kurang 491 km atau 305 mil yang membentang dari Teluk Biscay, Samudra Atlantik di barat hingga Laut Mediterania di timur. Pegunungan ini membentuk batas alami antara Prancis dan Spanyol, memisahkan semenanjung Liberia dari daratan Eropa. Negara yang dilalui Gunung Pyrenees yaitu Prancis, Spanyol, dan Andorra. Bendungan ya, terlihat memang seperti sungai tapi aslinya adalah bendungan. Ya, bendungannya. Di sini ini juga sampai ke wilayah ini ya. Nah, itu perbatasan Prancis Spanyol. Kan kemarin kita udah lewatin perbatasan Portugal Spanyol ya. Lihat kan cuma ada tulisan Espanya, begitu tuh. Oh, udah diambil, cuman nggak bisa landscape. Itu Pak Pujo. Nanti bisa di-share di grup ya. Thank you. Saat pegunungan Pyrenees diselimuti kabut, kondisi udaranya cenderung sangat lembab. Karena kabut adalah uap air yang mengembun di udara, membuat lingkungan terasa sangat lembab. Dingin sering terjadi pada suhu yang rendah atau saat terjadi penurunan suhu yang cepat, terutama di pagi hari di ketinggian. Dan tekanan udara rendah karena keterbatasan ketersediaan oksigen. Kondisi kesehatan umumnya terjadi di lingkungan pegunungan, terutama jika tidak ada adaptasi yang tepat. Salah satunya adalah acute mountain sickness. Paling umum terjadi ketika seseorang naik ke ketinggian lebih dari 2.500 meter dari permukaan laut. Dan Pyrenees
memiliki ketinggian 3.404 meter dari permukaan laut. Gejala penyakit mountain sickness bisa berupa sakit kepala, mual, pusing, kelelahan, dan sulit tidur. Jadi kita hidup itu oksigennya ya terbilang cukup. Nah, kita yang namanya di atas 3.500 kita sebutnya adalah mountain sickness. Apa itu mountain sickness, Hendrik? Mountain sickness itu adalah kondisi di mana capek, cepet capek. Itu kalau 3.500 pasti sebutnya kena mountain sickness. Hendri pernah bawa rombongan juga yang grup motor, tapi bukan Hendri yang jadi bawa motor ya, di belakang di mobil jadi. Ya, tamannya cantik. Di tengah perjalanan, rombongan berhenti sejenak di sebuah rest area. Kami menikmati udara pegunungan yang segar sambil melepas lelah dari perjalanan panjang. Segelas kopi hangat menambah semangat sebelum melanjutkan perjalanan. Momen sederhana namun penuh kebersamaan dan sukacita. Dari Pyrenees menuju Lourdes, perjalanan rohani yang menguatkan hati.
Oke, Bapak Ibu, sebenarnya udah deket ya, tapi tadi jembatan yang harusnya belok kiri itu di Perboden ditutup, ada renovasi mungkin. Depan nggak bisa masuk ya. Kita sebelah sini nih, belakang sini hotelnya. Belakang Galie ini nggak jauh. What he said, okay? Possible? Hingga akhirnya kota Lourdes muncul perlahan di kejauhan. Tenang, sederhana, namun penuh harapan bagi jutaan peziarah. Perjalanan ini bukan hanya melewati gunung, tetapi sebuah ziarah batin menuju kedamaian dan belas kasih Bunda Maria. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye. Ya, jelas semuanya? Jelas. Oke, yuk jalan lagi.